Welcome back to my channel. Halo semua. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe and like. Perkenalkan, nama aku Tasya Reviana Nurul Iza, NIM 220416031, kelas 22A1, Prodi Akuntansi dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada bab kali ini saya akan menjelaskan mengenai subjek pajak secara umum. Apa itu subjek pajak? Siapa saja subjek pajak? Dan apa saja subjek pajak? Mari kita lihat liputan berikutnya. Sebelum mengetahui subjek pajak, kalian harus mengetahui apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu, apa sih itu subjek pajak? Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Lalu, siapa saja subjek pajak itu? Yang menjadi subjek pajak menurut pasal 2 ayat 1 adalah 1. Orang pribadi, 2. Warisan yang belum terbagi, 3. Badan, dan yang keempat bentuk usaha tetap. Mari kita bahas satu persatu. Subjek pajak yang pertama adalah orang pribadi. Orang pribadi adalah perseorangan yang tinggal atau tidak tinggal di Indonesia, baik itu WNA atau WNI, tetapi memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Ini dimaksud dengan harta warisan dari pewaris yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum mereka membagi-baginya. Kewajiban pajak bagi ahli waris dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Kemudian yang ketiga adalah badan. Badan adalah semua badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia, kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan yang pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. Dan yang terakhir, bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha pribadi dari orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, seperti WNA atau WNI, belum lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berada di Indonesia. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung, pabrik, dan bengkel. Menurut status hukumnya, subjek pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri, dan yang kedua, subjek pajak luar negeri. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri, yang terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri berikutnya adalah badan. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah, memenuhi kriteria sebagai berikut. Salah satunya adalah pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kriteria selanjutnya, kalian bisa baca di sini. Dan untuk subjek pajak dalam negeri yang terakhir adalah warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri terdiri dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang ini adalah orang yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Pembahasan saya mengenai subjek pajak secara umum semoga bermanfaat bagi teman-teman, and thanks for watching. Bye bye.